Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Hasudungan Siregar. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share sehingga banyak jiwa, banyak jemaat di luar sana juga yang diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan adalah doa saya juga saudara dijumpai dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita ini. Kita doakan saudara-saudara supaya vaksinnya segera didistribusikan saudara-saudara, dan semua kita boleh menikmatinya. Ya, puji Tuhan. Kita terus doakan negara kita ini supaya menyelesaikan atau menang dalam peperangan menghadapi virus COVID-19 ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan teruskan pembicaraan kita firman Tuhan mengenai Alkitab sebagai firman Allah. Kita teruskan pelajaran kita. Kalau di video saya yang sebelumnya saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana Alkitab ini penting untuk diakomodir di dalam pengakuan iman, karena ada banyak pandangan di luar sana juga yang berbeda dengan pandangan kita. Nah, baik saudara-saudara, kita akan teruskan. Kita akan kembali ke ayat pokok kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kembali firman Allah ini saudara-saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15 ya, ayat yang ke-15. 16, maaf saudara-saudara. Ayat 16 begini bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan. Jadi Alkitab sebagai firman Allah merujuk kepada 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini, dia sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bagaimana proses pengilhaman itu, seperti apa? Maka di 2 Petrus pasal yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya baca lagi ayat mas kita ini, ayat pokok kita. 2 Petrus pasal yang pertama, saya baca ayatnya yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tulisan yang diilhamkan Allah, sebagaimana oleh dorongan Roh Kudus orang bernubuat, ya, para nabi bernubuat oleh dorongan Roh Kudus, maka dengan dorongan Roh Kudus yang sama orang-orang menuliskan firman Allah. Jadi karena ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah, itu berarti saudara-saudara, Alkitab ini diperintahkan oleh Tuhan, didorong melalui Roh Kudus untuk menuliskan. Ya, coba kita lihat ayatnya saudaraku, Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal 17, saya baca ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Jadi di sini jelas saudaraku bahwa Musa diperintahkan untuk menulis. Itu yang mewakili dari perjanjian lama. Sekarang kita melihat yang mewakili perjanjian baru saudaraku. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat 19, begini bunyinya. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes, saudara-saudara. Jadi jelas di sini, kalau tadi
2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Itulah Alkitab. Nah, kemudian oleh Roh Kudus didorong. Jadi begini saudara-saudara, bahwa adalah kehendak Allah supaya firman-Nya itu dituliskan. Tadi kita sudah lihat Musa diberikan atau diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis. Begitu juga Yohanes diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis. Jadi adalah kehendak Tuhan supaya firman-Nya itu dituliskan. Tentu kalau sudah kehendak Dia untuk dituliskan, ada maksudnya supaya kita mengenal Dia. Jadi saudaraku, jadi keinginan Allah untuk menuliskan firman-Nya ini berarti adalah cara Allah untuk mewahyukan dirinya kepada manusia. Jadi Allah yang menyuruhkan Musa untuk menulis, Yohanes untuk menulis, orang-orang yang Dia pilih untuk menulis. Karena enggak semua orang yang Dia pakai juga Dia gerakkan untuk menulis firman-Nya, saudara-saudara. Contohnya Abraham saja, kita tidak menemukan kitab tulisan Abraham di dalam Alkitab, padahal dia bapak orang yang percaya. Jadi dalam pemilihan orang, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia juga dalam kedaulatannya sebagai Allah, Dia Allah yang berdaulat, Dia selektif juga dalam memilih orang-orang untuk menuliskan firman-Nya. Karena melalui firman-Nya inilah Dia menyatakan dirinya kepada umat manusia. Alkitab adalah bagaimana Allah mewahyukan dirinya kepada manusia untuk dikenal oleh manusia. Kenapa demikian? Coba kita lihat Roma pasal yang ketiga, saudara-saudara. Roma pasal yang ketiga, ya, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-11, masih Roma 3. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi karena manusia sudah berdosa, maka tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah. Nah, kalau tidak ada seorang pun yang mencari Allah, bagaimana mungkin manusia memiliki pengetahuan tentang Allah? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Tetapi karena Allah ingin dikenal oleh manusia, Allah ingin diketahui oleh manusia, makanya Ia datang untuk memberikan firman-Nya kepada manusia-manusia yang secara Dia pilih, saudara-saudara, untuk Dia sampaikan firman-Nya. Dan kemudian dari orang-orang yang Dia pilih itu, Dia khususkan juga beberapa orang. Ya, kalau kita melihat ada lebih kurang 40 orang, saudara-saudara, 40 orang yang menuliskan Alkitab ini. Jadi dari ratusan tokoh, saudara-saudara, hanya 40 orang yang Tuhan percayakan untuk menuliskan firman-Nya. Nah, Dia menghendaki yang 40 orang itu menuliskan firman-Nya untuk Dia, atau katakanlah sebagai cara Dia untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia, supaya manusia itu berpengetahuan. Karena efek dosa, kejatuhan Adam ke dalam dosa, saudara-saudara, salah satu faktor yang paling dikatakan tadi kitab Roma itu adalah tidak ada seorang pun yang mau mencari Allah. Tidak ada. Adam sekalipun, manusia yang pertama itu, ketika ia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mengatakan, coba kita lihat saudara-saudara peristiwa itu di dalam Kejadian pasal 3, saudaraku. Ya, kita lihat ayat-ayat ini, saudara-saudara, bagaimana tidak seorang pun mau mencari Allah ketika sudah dosa merasuk kepada dunia ini, kepada manusia. Kejadian pasal 3 dikatakan bahwa ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini efek dosa itu, saudara-saudara, bahwa manusia lebih cenderung menghindar dari Allah. Manusia lebih cenderung untuk bersembunyi dari Allah. Adam yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, kalau ayat ini kita baca, berarti sebelum dosa itu begitu harmonisnya Allah
dan manusia. Sampai di sini dilukiskan mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Begitu dekatnya hubungan itu. Ada komunikasi yang baik, ada hubungan interaksi yang baik antara Allah dan manusia di Taman Eden sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Itu bisa dilukiskan dalam ayat 8 ini. Tapi ketika manusia berdosa, Allah tetap hadir, ingin terus berkomunikasi. Tetapi manusia itu yang menutup dirinya, manusia yang menghindari Allah, manusia yang lari dari Allah, manusia yang bersembunyi dari Allah. Dia tidak mau. Itulah sebabnya Alkitab ini disuruh dituliskan. Ya, bahkan Adam ini manusia pertama ini, saudara-saudara, tidak ada tulisan kitabnya, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pilih dia. Sederhana kan, saudara? Artinya orang-orang yang memilih Alkitab ini adalah pilihan Tuhan. Dia yang berkehendak, dia yang berdaulat. Dia ingin menyatakan firman-Nya itu kepada siapa? Ada banyak tokoh, tetapi dia inginkan dari tokoh-tokoh yang dia pakai itu hanya beberapa orang saja yang dia percayakan untuk menuliskan firman itu. Seperti yang saya katakan, saudara-saudara, bahwa Alkitab ini, saudaraku, enggak turun dari sorga. Dituliskan 40 orang lebih kurang yang menuliskannya dengan latar belakang yang berbeda. Ada raja, ya, ada imam, ada nabi, ada petani, ada nelayan, sudah ada tabib, dan berbagai macam profesi. Mereka menuliskan dan mereka dipercaya, mereka dipilih, dikhususkan Allah untuk menuliskan firman-Nya. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 1400 sekian Musa menuliskan kitab Kejadian, sampai di akhir abad pertama Yohanes menuliskan kitab Wahyunya, saudara-saudara, itu rentang waktu 1500 tahun. 1500 tahun, saudara-saudara, Tuhan berikan rentang waktu yang begitu lama, dan dia memilih orang-orang untuk menuliskan firman-Nya, menghususkan. Bukan dalam satu zaman. Dia memberikan Alkitabnya ini, saudara-saudara, firman-Nya ini jadi Alkitab begini. Tidak seperti misalnya saudara beli kendaraan bermotor atau motor atau mobil. Ketika Anda beli dari pabrikan, ya saudara-saudara, maka ada buku-buku petunjuknya juga yang diberikan untuk merawat mobil ini, merawat motor ini seperti apa supaya awet mesinnya. Maka dalam radius sekian kilometer harus diservis dan sebagainya. Itu ada buku, langsung buku panduannya dikasih oleh pabrikannya. Tapi ketika Adam diciptakan, saudara tahu, Tuhan nggak memberikan dia buku untuk sebagai tuntunan kehidupan dia selama di bumi. Tidak. Tuhan nggak berikan Adam buku petunjuk kehidupannya, bagaimana dia melakoni hidupnya sebagai gambar dan rupa Allah di tengah-tengah semua ciptanya. Tuhan nggak kasih dia buku, saudara-saudara. Tidak. Ya, Alkitab ini, sekali lagi saya ulangi, saudara-saudara, Tuhan berikan kepada orang-orang yang dia pilih untuk menuliskan sebagai cara dia untuk menyingkapkan dirinya supaya manusia kenal. Karena Adam tidak mau mengenal dia tadinya. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, Adam bersembunyi, Adam lari, bersembunyi, Pak. Sampai Paulus mengatakan tadi, Roma 3 ayat 11 itu, tidak ada yang mencari Allah. Itu hukum universal. Tidak ada yang mencari Allah. Yang benar adalah Allah yang mencari manusia. Dan firman-Nya ini adalah salah satu bukti bahwa Allah ingin dikenal oleh manusia. Dia menyampaikan firman-Nya, dan firman-Nya dituliskan oleh orang-orang yang dia pilih dan dia percaya. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena kasihnya, ya, dia memberikan firman-Nya untuk kita kenal dia. Untuk kita kenal dia. Dan inisiatif pertama itu, jangan lupa, ada dari pihak Allah. Dia yang ingin memberikan firman-Nya kepada saudara. Dia memberikan firman-Nya untuk kita kenal dia, untuk kita mengenal dia. Itu adalah tindakan Allah. Ya, itu adalah tindakan Allah. Jadi kita bersyukur bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan Allah dengan tujuan supaya manusia mengenal dia. Supaya manusia mengenal dia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.